Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Abah Syeb sekeluarga yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suatu contoh, Pak, apabila kita punya anak SMP di pondokan, SMA juga di pondokan. Begitu kuliah, menginginkan anak kita ini masuk perguruan tinggi umum, artinya non-agama. Nah, sedangkan biaya orang tuanya itu bisa kuliah kecuali dapat utang, baik di lembaga keuangan maupun di pribadi. Jadi bagaimana nih Mbak menyikapinya? Kita pilih yang mana? Apakah anak kita dikuliahkan dengan utang atau kita tidak usah kuliah? Demikian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama yaitu berkenaan dengan membiayai kehidupan anak. Kewajiban orang tua membiayai kehidupan anak sampai usia balik. Di saat anak itu sudah usia balik, maka orang tua tidak punya kewajiban untuk membiayai, kecuali kalau masih membiayai itu dalam wilayah sunnah. Bukan kewajiban. Ya. Makanya banyak orang-orang Indonesia ini, orang tuanya banyak yang masih sayang sama anaknya. Anaknya sudah punya istri, masih dibiayain. Ya. Padahal anjurannya sampai anak balik. Anak balik itu sudah harus nyari makan sendiri. Anak balik. Ya, itu kalau pendidikan Islam seperti itu. Tetapi tidak apa-apa bagi orang tua untuk membantu anak tersebut sampai sukses, tidak apa-apa, tapi harus dalam wilayah wajar. Tapi kalau dalam wilayah memaksa sampai hutang-hutang riba, ya ngapain? Ngapain? Kan gitu. Lah sekarang pendidikan apa yang wajib bagi orang tua untuk mendidik anaknya? Pertama, pendidikan agamanya. Agamanya kuat, ya pendidikan umum. Pendidikan dunia ini, Pak, hukumnya fardu kifayah, Pak. Artinya apa? Kalau ada orang sudah ngambil, yang lainnya gugur, nggak masalah. Contoh nih, yang jadi insinyur, yang jadi pakar politik, yang jadi kontraktor, sedunia ini cuma satu, udah gugur semuanya. Yang lainnya jadi kiai, ulama, semuanya nggak apa-apa. Karena hukumnya fardu kifayah. Ilmu umum itu fardu kifayah. Kita nggak akan ditanya bahasa Inggris, itu nggak bakal ditanya. Kita nggak bakal ditanya matematika, apalagi fisika. Ngapain malaikat mungkar nakir nanya fisika? Ya kan gitu. Itu adalah wilayah duniamu. Wilayah kepentingan dunia. Kan gitu. Makanya belajar umum itu fardu kifayah. Untuk agar supaya kita nggak dibodoh-bodohi, cukup ada perwakilan. Tapi kadang kebalik orang itu, orang tua kebalik. Ilmu agamanya nol, ilmu umumnya seabrak-abrak. Nah, ini ketuker ini. Makanya banyak orang tua cerdasnya ketuker. Orang tua yang cerdas itu yang menjadikan anaknya selamat dunia akhirat. Bukan selamat dunia saja. Dia dibekali bisnis, bagus. Fardu kifayah, boleh. Tapi jangan sampai dia jualan sambil meninggalkan sholat. Atau jualan sambil berbohong. Kenapa? Karena wilayah agamanya kurang. Lah sekarang, mana pendidikan agama yang mahal? Tidak ada. Maka carilah pendidikan-pendidikan agama. Nah, jadi pertanyaannya tadi, kalau utang anak kuliah, kalau nggak utang anak nggak kuliah, ya dicek kebutuhannya apa. Kalau kebutuhannya adalah yang fardu ain alias agamanya, ya nomor satu kita pentingkan. Tapi kalau kebutuhannya ada kebutuhan urusan dunia, maka dunia fardu kifayah. Kalau sudah diwakilkan yang lainnya, maka cukup nyari yang nggak perlu memaksa. Tetapi kadang orang tua itu, namanya orang tua. Orang tua itu paling tidak enak kalau anaknya minta nggak ketekan, nggak dikabulkan.
Ya, jadi seperti itu. Kuliah, ekonomi, ya kan gitu, fardu kifayah. Fardu kifayah. Yang utamanya itu adalah urusan agamanya. SMP, SMA, MTS, Aliyah udah cukup itu. Udah cukup. Permasalahannya, Aba kalau nggak S1 nggak bisa dapat kerjaan. Emang bener yang punya S1 pasti dapat kerja. Bukannya di Jakarta S1 kelontang-kelantung jualan bakso peti. Itu menunjukkan apa? Yang menjadikan punya kerjaan itu bukan ijazah. Kan gitu. Wow, saya ngambil perawat. S1 perawat, katanya apa? Perawat itu apa? Lagi laris manis. Yang lulus perawat yang nggak kerja banyak. Kerja itu sudah jatah dari Allah. Kalau kamu belum waktunya kerja, mau S2, S3, S4, S-nung-nung, ya tetap nggak kerja. Ya kan jatahnya dari Allah belum dapat. Ya, makanya jangan sekali-kali ya kan belajar itu dijadikan alasan untuk nanti kerja. Belajar itu kewajiban kamu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari ilmu itu kewajiban individu seseorang. Bukan untuk nyari kerjaan. Kerjaan itu sudah jatah dari Allah. Pasti dapat. Ya kan? Tuh orang kaya raya di Cirebon itu ada bos besi. SD nggak lulus. SD nggak lulus. Ya kan? Artinya apa? Jangan pernah gabungkan, meyakinkan, ya kan? Bahwasannya yang pasti dapat ijazah itu pasti bisa kerja. Orang dulu mbah-mbah kita ijazahnya apa? Ijazahnya apa? Ijazahnya satu, yakin kepada Allah. Wes gini loh, kalau urusan hidupmu pengen enak, seriusi ibadahmu kepada Allah, hidupmu diseriusi oleh Allah. Udah titik itu. Bukan urusan ijazah itu. Ijazah itu nomor sekian. Apakah perlu ijazah? Perlu untuk urusan dunia. Ya kan? Wah, Abbas Chef ini gimana? Kok kayaknya nggak mementingkan ijazah? Anak S2 bro. Saya S2. Sekarang sebentar lagi S3. Tapi saya nggak mendewakan itu. Enggak. Saya sebentar lagi sudah S3. Mungkin kalau ada S4 juga nanti kita kejar. Tapi abang nggak mementingkan itu. Ya kalau yang ngomong SD nggak lulus gitu kamu batas. Nggak terima. Belum kita S2. Ya kan? Jadi itu mencari ilmu udah kewajiban. Mencari ilmu kewajiban. Ya. Tapi ilmu yang harus kita pelajari yang wajib itu adalah fardu ain, ilmu agama. Ya kan? Urusan dunia fardu kifayah. Maka utamanya ilmu agama dulu, maka boleh kita juga ngambil fardu kifayah. Maka kalau sampai ngutang-ngutang, orang ngutang itu harus tahu bayarnya di mana. Kalau ada orang utang nggak kebayang bayar, itu bunuh diri, ngawur itu. Ya kan? Contoh, saya hutang, tapi saya nggak kebayang duitnya dari mana nanti saya bayar. Ya, makanya hidup nggak perlu memaksa. Nggak apa-apa, kholas. Biarin, kholas. Hidup nggak perlu memaksa. Wow, di kampung ini S1, 2, S1 semuanya. Anak saya jangan sampai. Enggak. Yang penting anakmu berakhlak. Yang penting anakmu takut kepada Allah. Kalau sudah berakhlak takut kepada Allah, dicari orang. Nih dengerin, duit tuh nyari orang jujur. Duit tuh nyari orang amanah. S2, S3, S-nung-nung, nggak jujur, nggak amanah, dibuang sama orang. Ya? Jadi yang penting tuh anak jadikan amanah. Ya? Ada salah satu orang kaya raya di Cirebon, kalau ditanya, apa ini ilmunya? Enggak, yang penting amanah. Sholat, jujur. Ilmu bisa dicari. Nah, jadi seperti itu. Jangan terlalu memaksa. Namun, bercita-cita anaknya harus lebih tinggi pendidikannya S1, S2, ya boleh, namanya cita-cita. Tapi nggak boleh memaksa. Kalau sampai hutang-hutang,
apalagi duit yang buat bayar nggak ada. Wah, kalau kayak gitu ya sudah, ini urusannya gaya-gayaan. Lo yang gaya-gayaan itu banyaknya nyungsep, banyaknya bangkrut. Maka nggak usah gaya-gayaan. Kita dulu ya, nggak kebayang saya itu kuliah. Yang penting saya sudah belajar agama. Gitu. Saya dulu nggak kebayang. Karena waktu itu zaman saya kuliah itu kayaknya mahal sekali. Jadi nggak kebayang, sudah fokus saja belajar agama, dapat ridhonya guru, ikut guru gitu. Alhamdulillah, gara-gara fokus belajar agama, akhirnya sudah S2. Ya, makanya kamu fokus, ya, nggak usah mikir apa-apa, udah fokus agama. Mikir, wah, jualan apa ini, kerja apa, nanti fokus belajar, ya. Carilah akhiratmu, dunianya ngintil, harus yakin, ya, harus yakin. Kemudian kalau memang ya namanya cita-cita, nyari saja yang aman. Nyari saja yang aman itu apa? Kan banyak beasiswa, tapi ingat, beasiswa yang aman. Aman secara akhlak, aman secara akidah, aman secara pergaulan. Jangan semuanya yang gratis, free, diambil. Tak taunya akhirnya dosa. Ya, ada salah satu universitas di luar negeri sana, mereka menggratiskan mahasiswanya berapapun, tapi pulang-pulang jadi Wahabi. Ya jangan. Ada juga ada salah satu di sana Iran, gratis, pulang-pulang jadi Syiah. Sholatnya di korting jadi 3. Sujudnya harus di batu yang dibawa dari Karbala. Ya ngapain? Ya, gratis, nyari yang free, tapi yang benar. Di mana? Al-Bahjah. Nah itu. Al-Bahjah sudah. Al-Bahjah. Ya kan gitu. Gratis bener kan di Al-Bahjah. Ya kan gitu. Tapi kadang orang dikasih gratis nggak mau. Ya kan? Di Al-Bahjah ini gratis. Ya. Mau yang melarat maupun yang kaya. Apalagi Al-Bahjah Buyut. Gratis pol. Ya. Ya her ya. Tetapi memang ya orang tua, nggak apa-apa, bagus. Wahai orang tua, makanya jadilah kamu orang tua yang nggak kepikiran masa depan anakmu. Semuanya masa depan anakmu sudah tertata. Makanya kalau Anda jadi manusia pembisnis, jadilah kamu orang yang masuk kepada wilayah financial freedom. Wah, bahasanya apa itu? Belum tahu ente. Ini bahasa S2 ini. Financial freedom. Financial freedom itu apa? Kebutuhan dirinya pribadinya bertahun-tahun sudah ke cover. Contoh, kebutuhan kamu sebulan keluargamu berapa? Kebutuhan saya sebulan keluargaku 25 juta. 25 juta kali setahun. Berapa? 300 juta. 300 juta kali 35 tahun. 300 juta kali 30 tahun. Berapa itu? Hitung sendiri. Punya duit itu sudah tenang, sudah. Fokus aja di masjid, sholat, zikir, puasa. Anaknya mau kuliah, itu ambil. Bagus, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya kan? Duitnya untuk 35 tahun nggak habis. Sampai anaknya nung. Itu nggak apa-apa. Bagus itu. Nggak pengen ngerepotin, bagus. Ya kan? Tapi caranya yang benar dong. Nggak boleh melanggar Allah. Cara bisnisnya yang benar dong. Nggak boleh melanggar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuhannya Abdurrahman bin Auf dengan Tuhan kita sama. Ya kan? Hanya imannya yang beda. Kalau Abdurrahman bin Auf iman. Kalau kita Imron. Ya kan? Kalau Abdurrahman bin Auf iman benar kepada Allah. Makanya dimanja benar itu urusan harta Abdurrahman bin Auf. Tapi coba sholatnya 5 waktu rajin. Kita baru punya toko 1, sholatnya jamaahnya udah
bolong. Qiyamul lailnya udah ditinggal. Baru punya toko satu. Makanya kena tsunami. Ya kan? Jangan sampai tokonya dua ini. Bisa kurang ajar kepadaku, kata Allah. Makanya kadang pencabutan nikmat itu ada kalanya pemberian. Apa? Allah ingin menjadikan diri kamu ingat Allah. Nggak sibuk dengan itu semuanya. Tapi sisi lain, harta banyak jika dipegang oleh orang soleh, maka menjadi pahala-pahala. Harta banyak dipegang oleh orang bejat, dosa-dosa. Makanya kamu santri, soleh dulu, ya kan? Setelah soleh, kaya raya. Kaya rayanya nggak terukur. 7 keturunan nggak habis. Nah, gitu. Sehingga kalau mikir anaknya mau kuliah, nggak usah pusing. Ya, caranya gimana? Ikhtiar dengan cara yang halal. Kan itu semuanya jatah dari Allah. Ya, tugas kita hanya i'malu, beramallah. Ya, nyari duit juga beramal. Yang penting niatnya benar, jadi akhirnya bisa mendapatkan pahala ibadah. Wallahu a'lam bissawab.